Kabar mengejutkan datang dari Iran. Baru saja, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran mengeluarkan pernyataan yang mengundang perhatian dunia. Mereka menyerukan agar seluruh warga sipil yang ada di Israel segera meninggalkan negara tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa imbauan ini disampaikan? Dan apa dampaknya terhadap situasi politik dan keamanan di Timur Tengah? Halo, teman-teman. Selamat datang di channel ini. Tempatnya kamu selalu bisa mendapatkan informasi terkini dan terpercaya. Kali ini, kita akan membahas sebuah pernyataan yang baru saja dikeluarkan oleh pihak militer Iran yang langsung mengubah dinamika di kawasan Timur Tengah. Penasaran kan dengan dampak dari pernyataan ini? Yuk, simak terus sampai selesai. Pada hari ini, dunia internasional dikejutkan dengan sebuah pengumuman penting yang datang dari Iran. Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan, menyerukan agar seluruh warga sipil yang tinggal di Israel segera meninggalkan negara tersebut. Imbauan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bagian dari dinamika ketegangan yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah, wilayah yang sudah lama dikenal dengan konflik yang kompleks dan tak kunjung usai. Keputusan ini datang setelah beberapa minggu ketegangan yang semakin meningkat antara Israel dan sejumlah negara Arab, termasuk Iran yang memiliki peran signifikan dalam geopolitik kawasan tersebut. Pertanyaan pun muncul di kalangan pengamat internasional. Mengapa Iran, sebuah negara yang secara historis memiliki hubungan yang sangat tegang dengan Israel, mengeluarkan seruan ini? Apa sebenarnya tujuan dan dampak dari imbauan ini bagi warga sipil dan politik internasional secara keseluruhan? Keputusan ini mengingatkan kita pada sejarah panjang ketegangan antara Iran dan Israel, yang dimulai sejak tahun 1979 setelah revolusi Islam di Iran. Sejak saat itu, hubungan kedua negara ini semakin memburuk, dengan Iran secara terbuka mengkritik kebijakan luar negeri Israel yang dianggap tidak adil terhadap Palestina. Meski Iran tidak pernah secara langsung terlibat dalam pertempuran militer dengan Israel, namun negara ini sering memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Israel, seperti Hamas dan Hizbullah. Iran juga dikenal dengan retorika kerasnya terhadap Israel, yang selalu digambarkan sebagai negara ilegal yang harus dihentikan eksistensinya. Dalam konteks ini, seruan terbaru ini tidak bisa dilihat hanya sebagai peringatan terhadap ancaman militer, tetapi lebih sebagai pernyataan politik yang menyasar posisi Israel di dunia internasional. Imbauan tersebut juga datang pada saat yang sangat sensitif, di tengah meningkatnya ketegangan di Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Dalam beberapa bulan terakhir, Israel menghadapi protes besar-besaran dari masyarakat Palestina yang menuntut hak-hak mereka untuk hidup dengan damai dan tanpa penindasan. Ketegangan ini diperburuk oleh serangan udara Israel yang menargetkan infrastruktur Palestina dan menyebabkan banyak korban jiwa di pihak sipil. Selain itu, Israel juga mendapat tekanan dari negara-negara besar di dunia, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, yang mengkritik kebijakan permukiman Israel di wilayah Palestina yang dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional. Iran, sebagai negara dengan pengaruh besar di dunia Arab dan Islam, sangat menentang kebijakan-kebijakan tersebut dan seringkali mendukung perjuangan Palestina. Pernyataan ini, meskipun terdengar seperti sebuah langkah yang ekstrim, sebenarnya merupakan bagian dari strategi besar Iran untuk memperkuat posisinya di dunia Arab dan Islam, serta meningkatkan pengaruhnya terhadap negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan Israel. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang bisa mengubah dinamika di kawasan, meskipun tidak selalu terlibat dalam pertempuran langsung. Salah satu alasan utama mengapa Iran merasa perlu untuk mengeluarkan imbauan ini adalah karena meningkatnya ancaman terhadap warganya yang tinggal di Israel dan juga untuk memperingatkan Israel agar lebih berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah politik dan militer yang bisa memperburuk keadaan. Lebih jauh lagi, langkah ini bisa dilihat sebagai respon terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang semakin pro-Israel dalam beberapa tahun terakhir, terutama selama pemerintahan Donald Trump. Di bawah Trump, Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang memicu kemarahan di kalangan negara-negara Arab dan umat Muslim di seluruh dunia. Keputusan ini dianggap sebagai tindakan yang secara eksplisit berpihak pada Israel dan menentang klaim Palestina atas Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Iran, yang selalu menjadi penentang utama kebijakan luar negeri AS terkait Israel, merasa bahwa imbauan ini merupakan salah satu cara untuk mengingatkan dunia bahwa mereka tetap akan melawan dominasi Barat, khususnya Amerika Serikat, di kawasan tersebut. Keputusan ini juga terjadi di tengah meningkatnya kehadiran militer Iran di beberapa negara Arab, termasuk Suriah, Irak, dan Yaman. Iran secara aktif terlibat dalam konflik-konflik ini, baik dengan mendukung pemerintah-pemerintah yang pro-Iran maupun dengan mendukung kelompok militan yang berseberangan dengan Israel. Oleh karena itu, imbauan untuk warga sipil Israel ini juga bisa dipandang sebagai upaya untuk memperkuat aliansi dengan negara-negara yang memiliki musuh bersama dengan Israel, serta menunjukkan
bahwa Iran mampu memainkan peran utama dalam menjaga stabilitas kawasan, meskipun tidak selalu dengan cara yang konvensional. Pernyataan ini juga datang pada saat yang sangat menentukan bagi Iran secara domestik. Setelah beberapa tahun berada di bawah sanksi internasional yang ketat, akibat program nuklir Iran, negara ini sedang berusaha untuk memperkuat ekonominya dan mengembalikan posisi diplomatiknya di dunia internasional. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memainkan peran yang lebih besar dalam masalah Palestina, yang selalu menjadi isu sensitif bagi dunia Arab. Dengan mengeluarkan pernyataan yang menyerukan warga sipil Israel untuk meninggalkan negara tersebut, Iran berusaha untuk menggambarkan diri mereka sebagai pemimpin perjuangan Palestina dan sebagai negara yang peduli terhadap kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Secara lebih luas, imbauan ini juga merupakan refleksi dari ketidakpuasan Iran terhadap kebijakan Israel yang dianggap merugikan Palestina dan mengancam stabilitas kawasan. Iran melihat Israel sebagai bagian dari kekuatan imperialisme yang berusaha mendominasi kawasan Timur Tengah, sementara Palestina dianggap sebagai simbol perjuangan melawan penindasan. Dalam hal ini, Iran mungkin juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bahkan mengendalikan keputusan politik besar yang melibatkan Israel dan sekutunya. Langkah ini mengingatkan kita akan pentingnya peran Iran dalam politik Timur Tengah, meskipun tidak selalu melalui pendekatan diplomatik yang konvensional. Imbauan untuk warga sipil Israel ini, meskipun tampaknya hanya sebuah langkah simbolis, memiliki dampak yang sangat besar dalam geopolitik internasional. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa ketegangan antara Iran dan Israel bukan hanya berfokus pada konflik militer atau sengketa teritorial, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan kemanusiaan yang sangat kompleks. Ini juga memperlihatkan bagaimana konflik antara kedua negara ini dapat meluas ke wilayah lain dan mempengaruhi kehidupan ribuan orang yang tidak terlibat dalam konflik langsung, tetapi terjebak dalam ketegangan yang terus berkembang. Selain itu, seruan ini dapat dilihat sebagai peringatan bagi negara-negara besar yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, termasuk Amerika Serikat, untuk lebih berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah yang dapat memperburuk situasi. Keputusan Iran untuk mengeluarkan seruan agar warga sipil Israel segera meninggalkan negara itu tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan bagian dari suatu strategi besar yang dirancang untuk mengubah dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah. Seringkali, kebijakan luar negeri Iran, khususnya terkait dengan Israel, tidak hanya didorong oleh alasan politik, tetapi juga oleh ideologi, agama, dan sejarah panjang konflik yang melibatkan kedua negara ini. Iran melihat Israel bukan hanya sebagai negara tetangga yang memiliki kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingannya, tetapi sebagai representasi dari apa yang dianggap oleh banyak negara Arab sebagai sebuah penjajahan terhadap tanah Palestina. Dengan menggunakan imbauan ini, Iran tidak hanya berusaha memberikan peringatan kepada Israel, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai kekuatan utama dalam perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai pendudukan Israel atas Palestina. Kisah perseteruan antara Iran dan Israel sebenarnya sudah dimulai sejak Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Sebelum revolusi tersebut, Iran yang dipimpin oleh Shah Muhammad Reza Pahlavi memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Israel, bahkan menjalin kerjasama militer dan ekonomi dengan negara tersebut. Namun, situasi ini berubah drastis setelah revolusi yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Khomeini dan para pengikutnya yang mendirikan Republik Islam Iran memiliki pandangan yang sangat kritis terhadap Israel, yang mereka anggap sebagai negara yang secara ilegal menduduki tanah milik bangsa Palestina. Sejak saat itu, Iran tidak hanya menentang kebijakan luar negeri Israel, tetapi juga mengambil posisi sebagai salah satu pendukung utama perjuangan Palestina, sebuah posisi yang kemudian menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri Iran yang dikenal sebagai perlawanan terhadap Israel. Namun, meskipun Iran dan Israel tidak pernah terlibat dalam perang langsung secara resmi, ketegangan antara keduanya tetap sangat tinggi, terutama dalam bentuk konfrontasi ideologis dan politik. Iran secara terbuka mendukung kelompok-kelompok militan yang berseberangan dengan Israel, seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Iran juga secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap gerakan-gerakan perlawanan Palestina, yang seringkali menentang kebijakan permukiman Israel di wilayah yang mereka klaim sebagai tanah mereka. Salah satu alasan utama mengapa Iran menganggap perjuangan Palestina sebagai bagian dari perjuangan mereka adalah karena Iran menganggap bahwa keberadaan Israel di wilayah Palestina adalah bentuk imperialisme Barat yang harus dilawan. Keputusan Iran untuk mengeluarkan seruan agar warga sipil Israel meninggalkan negara tersebut mungkin juga berkaitan dengan eskalasi ketegangan yang terjadi di wilayah Palestina, khususnya di Gaza. Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan di Gaza semakin memanas, dengan serangan udara Israel yang menargetkan infrastruktur milik Hamas dan kelompok-kelompok militan lainnya. Serangan-serangan ini, meskipun seringkali dijustifikasi oleh Israel sebagai respons terhadap roket-roket yang ditembakkan oleh kelompok-kelompok militan,
telah menewaskan ratusan warga sipil Palestina dan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur di Gaza. Iran, yang sejak lama memiliki hubungan erat dengan kelompok-kelompok militan di Gaza dan Lebanon, menganggap serangan-serangan ini sebagai bukti bahwa Israel tidak memiliki niat untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai, dan oleh karena itu, harus ditentang habis-habisan. Di sisi lain, keputusan ini juga bisa dilihat sebagai respons terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang semakin pro-Israel dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017, sebuah keputusan yang sangat kontroversial dan mendapat kecaman luas dari negara-negara Arab dan Islam. Keputusan tersebut dianggap oleh banyak pihak, termasuk Iran, sebagai langkah yang sangat tidak adil terhadap hak-hak Palestina, yang juga mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota mereka. Tidak hanya itu, Trump juga memperkenalkan kebijakan yang memungkinkan pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem, serta memutuskan hubungan diplomatik dengan Palestina dan memotong bantuan yang diberikan kepada otoritas Palestina. Keputusan-keputusan ini membuat Iran semakin merasa terpojok, dan seruan untuk warga sipil Israel meninggalkan negara itu bisa dilihat sebagai upaya Iran untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka masih memegang teguh prinsip-prinsip perjuangan Palestina meskipun tekanan internasional semakin kuat. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya Iran untuk memperkuat aliansi dengan negara-negara yang memiliki hubungan buruk dengan Israel, seperti Suriah dan negara-negara di dunia Arab. Iran selama ini dikenal sebagai kekuatan yang sangat berpengaruh dalam dunia Arab, dengan dukungan yang mereka berikan kepada kelompok-kelompok militan di Palestina, Lebanon, Irak, dan Yaman. Dengan mengeluarkan seruan ini, Iran tidak hanya berusaha untuk memperingatkan Israel, tetapi juga untuk mengirimkan pesan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan dalam dinamika politik Timur Tengah. Ini juga bisa dilihat sebagai upaya Iran untuk membangun citra sebagai pemimpin dunia Islam, yang berjuang untuk membela hak-hak umat Muslim di Palestina dan wilayah lainnya. Secara strategis, keputusan ini juga berhubungan dengan pengaruh Iran dalam konflik Suriah. Sejak tahun 2011, Iran telah terlibat aktif dalam konflik Suriah dengan mendukung Presiden Bashar al-Assad melawan kelompok-kelompok oposisi yang didukung oleh Barat dan negara-negara Arab. Peran Iran di Suriah semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai kekuatan besar di kawasan Timur Tengah, yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan politik penting di negara-negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Iran juga memiliki kekuatan militer yang signifikan di Suriah, dengan pasukan elit mereka, seperti Korps Pengawal Revolusi Islam, IRGC, yang mendukung pasukan pemerintah Suriah. Dengan menunjukkan bahwa mereka tidak hanya terlibat dalam konflik di Suriah, tetapi juga memiliki peran besar dalam menanggapi ancaman terhadap Palestina, Iran berharap dapat memperkuat posisi mereka dalam perundingan-perundingan internasional yang melibatkan Timur Tengah. Keputusan untuk menyerukan warga sipil Israel meninggalkan negara itu juga bisa dilihat dalam konteks kebijakan domestik Iran. Sejak beberapa tahun terakhir, ekonomi Iran tertekan oleh sanksi internasional yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat, terutama terkait dengan program nuklir Iran. Sanksi-sanksi ini telah merusak perekonomian Iran, menyebabkan inflasi yang tinggi, pengangguran, dan ketegangan sosial. Dengan semakin terisolasinya Iran secara ekonomi, pemerintah Iran berusaha mencari cara untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah domestik dengan meningkatkan posisi mereka di kancah internasional, terutama dengan menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi isu-isu besar seperti Palestina dan konflik Israel-Palestina. Dalam hal ini, seruan untuk warga sipil Israel meninggalkan negara tersebut bisa dilihat sebagai bagian dari upaya Iran untuk memperkuat legitimasi internasional mereka sebagai negara yang memperjuangkan keadilan sosial dan politik bagi rakyat Palestina. Lebih jauh lagi, langkah ini menunjukkan betapa pentingnya peran media dalam membentuk opini publik di Iran dan di seluruh dunia. Iran telah lama mengandalkan media internasional dan saluran televisi berbahasa Arab, seperti Al-Alam, untuk menyebarkan pesan-pesan mereka tentang Palestina dan penolakan terhadap kebijakan Israel. Melalui media ini, Iran tidak hanya memperjuangkan perlawanan terhadap Israel, tetapi juga memperkenalkan narasi yang menggambarkan negara mereka sebagai pembela utama dunia Islam dan Palestina. Dengan mengeluarkan pernyataan yang langsung mengarah pada Israel, Iran berharap bisa menarik perhatian dunia dan memperkuat citra mereka di mata rakyat Palestina serta masyarakat Muslim di seluruh dunia. Pada akhirnya, keputusan Iran ini mencerminkan lebih dari sekadar ketegangan militer atau politik antara dua negara. Ini adalah bagian dari suatu permainan geopolitik yang lebih besar, yang melibatkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Arab. Ini adalah pertempuran narasi di dunia internasional, di mana Iran berusaha memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan yang tidak hanya memiliki pengaruh di dunia Arab, tetapi juga di dunia Islam secara keseluruhan. Dengan mendukung Palestina secara terbuka dan mengeluarkan seruan ini,
Iran berharap untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak-hak Palestina dan akan melawan setiap upaya yang dianggap sebagai ancaman terhadap eksistensi negara Palestina. Seruan yang dikeluarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Iran untuk meminta warga sipil Israel meninggalkan negara itu bukanlah sebuah langkah yang bisa diabaikan begitu saja. Meski terkesan sebagai imbauan yang spesifik terhadap warga sipil, dampak dari pernyataan ini sangat luas dan bisa mempengaruhi banyak aspek geopolitik di dunia, terutama di Timur Tengah. Langkah ini tentu akan menambah ketegangan yang sudah ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, di antara negara-negara besar yang terlibat dalam konflik Israel-Palestina, serta negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Bahkan, seruan ini berpotensi menjadi titik balik dalam hubungan internasional di kawasan Timur Tengah, yang bisa berdampak pada berbagai keputusan politik yang akan diambil oleh negara-negara besar di dunia. Salah satu dampak pertama yang akan terlihat dari imbauan ini adalah potensi eskalasi ketegangan di Timur Tengah. Ketegangan antara Israel dan negara-negara yang menentangnya sudah berlangsung selama beberapa dekade, tetapi pernyataan dari Iran ini berpotensi memperburuk situasi yang sudah sangat rapuh. Mengingat ketegangan yang ada di Gaza, tepi barat, dan negara-negara sekitar seperti Lebanon, Syria, dan Irak, seruan untuk warga sipil Israel meninggalkan negara tersebut dapat dianggap sebagai langkah provokatif yang mungkin memicu reaksi keras dari Israel. Jika Israel menganggap langkah ini sebagai ancaman langsung terhadap eksistensinya, kemungkinan besar mereka akan memperkuat posisi militernya di perbatasan dan melakukan respons militer terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai pihak yang mendukung imbauan tersebut. Pernyataan ini, meski tidak menyebutkan ancaman langsung terhadap warga sipil Israel, secara tidak langsung memberikan sinyal bahwa Iran siap untuk memperburuk ketegangan yang ada. Di sisi lain, negara-negara di kawasan yang memiliki hubungan buruk dengan Israel, seperti Lebanon, Yaman, dan Suriah, mungkin akan semakin memperkuat aliansinya dengan Iran. Oleh karena itu, kita bisa mengantisipasi bahwa seruan ini berpotensi memperburuk keadaan di wilayah-wilayah yang sudah lama menjadi tempat konflik seperti Gaza dan Suriah. Tentu saja, reaksi dari negara-negara ini juga akan menjadi bagian penting dari dinamika yang terjadi selanjutnya. Seruan dari Iran ini akan langsung ditanggapi oleh pemerintah Israel. Sejarah menunjukkan bahwa setiap kali Iran membuat pernyataan yang dianggap mengancam Israel, negara ini tidak akan tinggal diam. Israel telah memiliki sistem pertahanan yang sangat canggih dan siap menghadapi segala potensi ancaman yang datang dari luar, baik dalam bentuk serangan militer maupun ancaman non-militer. Salah satu reaksi yang dapat diantisipasi dari Israel adalah peningkatan kewaspadaan di seluruh wilayah negara, dengan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat untuk melindungi warga sipil dan mencegah potensi serangan dari kelompok-kelompok yang disponsori oleh Iran. Secara diplomatik, Israel kemungkinan besar akan melibatkan sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat, untuk memberikan dukungan penuh terhadap keamanan Israel. Washington kemungkinan akan mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan Iran dan menyatakan komitmen untuk melindungi Israel dari ancaman apapun. Hubungan bilateral yang kuat antara AS dan Israel, yang telah berlangsung sejak lama, akan berperan penting dalam menjaga ketahanan Israel di tengah ketegangan ini. Sebagai bagian dari aliansi yang lebih besar, Israel juga akan berusaha menggalang dukungan dari negara-negara Eropa dan negara-negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun mereka sering berada di sisi yang berbeda dalam konflik Palestina-Israel. Namun, di sisi lain, seruan ini bisa juga membuka celah bagi negara-negara Arab yang lebih moderat untuk mendekati Israel secara lebih terbuka. Sebagai contoh, beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan telah mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui apa yang dikenal sebagai Abraham Accords, yang dipromosikan oleh pemerintahan Donald Trump. Imbauan Iran untuk warga sipil Israel ini bisa memperkuat posisi negara-negara ini, yang mungkin melihat seruan ini sebagai bukti bahwa Iran masih merupakan ancaman besar bagi stabilitas kawasan dan keamanan internasional. Seruan dari Iran juga akan menambah kompleksitas dalam perjuangan Palestina. Dalam beberapa tahun terakhir, ada ketegangan di kalangan faksi-faksi Palestina, terutama antara Hamas di Gaza dan Fatah di tepi barat. Imbauan Iran ini bisa memperburuk perpecahan tersebut. Hamas, yang selama ini didukung oleh Iran, kemungkinan akan merespons seruan tersebut dengan memperkuat posisinya dalam melawan Israel. Namun, kelompok-kelompok lainnya, yang mungkin memiliki pendekatan yang lebih moderat atau pragmatis, bisa saja merasa bahwa tindakan Iran ini tidak akan mengarah pada solusi damai yang lebih baik bagi rakyat Palestina. Di sisi lain, langkah ini mungkin juga memperburuk citra Iran di kalangan sebagian besar masyarakat Palestina yang tidak sepenuhnya mendukung cara-cara ekstrim yang diterapkan oleh beberapa kelompok militan. Meski Iran dikenal sebagai pendukung utama gerakan perlawanan Palestina, tidak semua warga Palestina sepenuhnya mendukung kebijakan Iran, terutama dalam hal penggunaan kekerasan sebagai solusi utama.
Beberapa pihak di Palestina mungkin melihat langkah ini sebagai upaya Iran untuk memperlihatkan dominasi politik di kawasan, yang pada akhirnya bisa merugikan rakyat Palestina yang terjebak dalam konflik ini. Namun, ini tetap menjadi pertanyaan terbuka tentang bagaimana sikap ini akan diterima oleh seluruh faksi yang ada di Palestina. Seruan ini juga akan mempengaruhi hubungan internasional antara Iran dan negara-negara besar, terutama negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Di bawah pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat telah berusaha untuk kembali terlibat dalam diplomasi dengan Iran, meskipun terdapat ketegangan yang terus berlanjut terkait dengan program nuklir Iran dan keterlibatan Iran dalam konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah. Seruan untuk warga sipil Israel meninggalkan negara itu bisa memperburuk hubungan ini, dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya kemungkinan mengecam tindakan Iran sebagai sebuah provokasi yang bisa memperburuk ketegangan. Di sisi lain, Rusia dan Cina, yang telah menunjukkan sikap yang lebih bersahabat terhadap Iran, mungkin akan mengambil posisi yang berbeda. Rusia, yang memiliki kepentingan strategis di Suriah dan wilayah Timur Tengah lainnya, mungkin akan mencoba untuk memanfaatkan ketegangan ini untuk memperkuat posisinya dalam negosiasi internasional. Cina, yang memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Iran, juga bisa melihat langkah ini sebagai cara untuk memperlihatkan dukungannya terhadap negara-negara yang merasa terancam oleh kebijakan Barat, meskipun mereka tidak selalu mendukung langkah-langkah militer atau provokatif semacam itu. Dalam konteks dunia Islam, seruan ini memiliki potensi untuk mempengaruhi opini publik di negara-negara Muslim di seluruh dunia. Iran selama ini berusaha membangun citra sebagai pemimpin perjuangan Palestina, dan dengan mengeluarkan seruan ini, mereka memperkuat posisi mereka sebagai negara yang berkomitmen untuk membela hak-hak umat Muslim di Palestina. Namun, di sisi lain, seruan ini bisa menimbulkan kontroversi, mengingat beberapa negara Muslim lainnya mungkin lebih memilih pendekatan diplomatik atau ekonomi daripada mendukung langkah-langkah ekstrim. Di negara-negara seperti Indonesia, Turki, dan Pakistan, yang selama ini menyuarakan solidaritas terhadap Palestina, seruan ini bisa memicu perdebatan mengenai pendekatan yang terbaik dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Apakah langkah-langkah keras seperti ini efektif dalam menciptakan perubahan, atau justru hanya akan memperburuk situasi dan menambah penderitaan bagi rakyat Palestina? Dampak jangka panjang dari imbauan Iran ini kemungkinan besar akan bergantung pada bagaimana negara-negara besar dan kelompok-kelompok yang terlibat merespons. Jika reaksi dari negara-negara besar, terutama AS dan Israel, mengarah pada eskalasi ketegangan, maka kawasan Timur Tengah bisa terperosok dalam konflik yang lebih luas. Sebaliknya, jika pihak internasional bisa menemukan jalan tengah untuk meredakan ketegangan, mungkin ada peluang untuk pembicaraan lebih lanjut mengenai solusi damai yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk Iran, Israel, dan Palestina. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa seruan ini menunjukkan bahwa Iran akan terus menjadi pemain utama dalam geopolitik Timur Tengah, berusaha untuk memperkuat posisinya baik di kalangan negara-negara yang mendukungnya, maupun dengan menantang negara-negara yang dianggap sebagai musuhnya. Itulah informasi terbaru yang perlu kamu ketahui tentang seruan Iran untuk warga sipil meninggalkan Israel. Bagaimana menurutmu? Apakah ini tanda akan adanya perubahan besar di Timur Tengah? Jangan lupa untuk memberikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap update dengan berita-berita terbaru di sini.